Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana di awal bulan yang baru di tanggal 1 September 2024. Jadi Persib Bandung masih mengagendakan sejumlah latihan rutin dan juga nanti katanya akan ada game internal teman-teman. Namun di game internal ini nanti akan dikondisikan dengan ya beberapa skema baru kata Bojan Hodak, yang di sini disinyalir bahwa ya DDS kan absen mungkin cukup lama seperti yang kemarin kita bahas dengan cederanya atau dengannya mungkin penyakit gitu ya, atau ya apapun itu sebutannya, itu kurang lebih 1 bulan ya, mudah-mudahan lebih cepat dari itu. Jadi dengan skema tanpa DDS, Bojan Hodak akan menggunakan penyelesaian akhir yang lebih ditajamkan kembali. Selain itu juga akan memperbaiki beberapa sektor yang memang harus diperbaiki. Jadi ini sepertinya memang sektor pertahanan teman-teman, apalagi dari set piece yang kemarin Bojan Hodak dan Kakang Rudianto juga mengatakan bahwa ya lini pertahanan Persib memang masih lemah dalam set piece-nya. Jadi ya mungkin kita doakan saja semuanya bisa diperbaiki oleh Bojan Hodak di mungkin 11 hari ke depan lagi gitu, atau 10 hari ke depan sebelum Liga 1 dimulai kembali dan Persib akan melakukan away ke Batakkan melawan PSM Makassar. Nah ini menjadi satu hal yang memang harus kita ketahui kembali teman-teman, bahwa Persib Bandung di latihan rutin ini memang beberapa kali akan mencoba untuk posisi yang memang pemain-pemain yang jarang main katanya. Jadi tidak hanya mengandalkan 11 pemain inti saja, tapi seluruh pemain yang ada di bench cadangan pun harus sudah siap main dan sudah memang ready kapanpun dimainkan. Jadi tidak ada alasan lagi, wah ya udah saya coba cadangan saja. Jadi ya biasa-biasa we gitu ya latihannya, tidak. Jadi sudah ada contohnya yang dipinjamkan gitu ya, tapi bukan Jalnando. Kalau Jalnando memang dipinjamkan karena untuk setidaknya memulihkan apa namanya itu, untuk kan sebelumnya cedera, jadi biar ngasih jam bermain, menit bermain, dan juga mencari sedikit angin segar lah keluar dari Persib Bandung dulu, makanya hanya dipinjamkan 6 bulan. Kalau memang sudah siap lagi ya sepertinya akan dikembalikan lagi pada bursa transfer yang pertengahan musim besok teman-teman, karena melihat kondisi sekarang juga Persib Bandung sepertinya agak sedikit kesusahan, atau memang manajemen akan ya mendatangkan pemain baru gitu ya, kalau ya hasilnya kurang memuaskan di pertengahan musim nanti. Ya kita lihat saja nanti. Namun kalau untuk saat ini ya kondisi terbaru dengan tanpa DDS pun sudah mulai berasa. Bahkan ya Bojan Hodak sendiri mengatakan DDS adalah sosok penting. Tanpa DDS ya Persib mungkin sedikit terganggu keran golnya, sehingga ya Ciro Alves juga mungkin agak kurang belum nyetel lah, kecuali dengan Dimas Derajat ya. Tapi ya dengan skema Bojan Hodak ya mungkin harus sedikit penyesuaian lagi, apalagi sekarang Bojan Hodak punya taktik yang berbeda, bahkan bukan pemain yang musim lalu yang masih ada di Persib, tapi pemain baru pun masih agak sedikit keteteran atau agak kesusahan memahami taktik atau skema dari Bojan Hodak teman-teman. Baik, untuk yang terakhir mungkin ini singkat saja, yang mana Dimas Derajat ternyata kemarin ketika berlatih bersama timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia di lapangan A di kawasan Gelora Bung Karno gitu ya, ini kehilangan tasnya teman-teman. Jadi kemarin untuk Dimas Derajat dicuri untuk tasnya, namun belum tahu ya dicurinya oleh siapa, oleh supporter kah atau memang orang yang sengaja mempunyai niat kurang baik gitu ya. Jadi kemarin ketika memang berlatih ini yang kekurangan daripada
pengamanan, yaitu makanya kalau latihan biasanya timnas itu latihannya tertutup teman-teman. Namun ya kemarin kan terbuka, banyak orang lalu lalang, supporter pun atau ya fans atau ya orang umum pun bisa dengan mudah katanya mendekati ke lapangan atau ke tempat latihan. Jadi tidak ada pembatasan, tidak ada security dan lain sebagainya, sehingga kemarin ketika berlatih, jadi kan untuk yang dikumpulkan di Senayan atau di Jakarta ini khusus pemain lokal dulu teman-teman, karena ya pemain lokal kan sudah diliburkan di liganya masing-masing, ada dari Liga 1 dan beberapa liga luar juga. Namun kalau memang untuk pemain yang sedang ada di luar negeri ya nanti langsung nyusul ke Arab gitu ya, jadi tidak pulang dulu ke Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang kemarin perlu digarisbawahi, bahwa ya bukan berarti kalau timnas Indonesia sedang berlatih ditutup itu bukan berarti menghalang-halangi, namun ya menjaga beberapa kemungkinan. Salah satunya itu kemarin, jadi Dimas Derajat kehilangan tas ketika 11 pemain Indonesia sedang berlatih. Nah, ini fans kan banyak yang masuk, duduk dan lain sebagainya. Katanya memang di saat latihan itulah, di saat lengah-lengahnya, karena biasanya ada security yang menjaga, disuruh menjaga tas-tas pemain, ternyata tidak ada security kemarin, sehingga ya terjadi kehilangan. Dan diketahuinya juga setelah beres latihan, katanya ketika beres latihan nyari-nyari tas, Dimas Derajat nggak ada, lalu Ramadan Sananta jadi ikutan nyari juga, namun bukan nyari tasnya Dimas Derajat. Ternyata Dimas Derajat ini meminjam tas yang kepunyaan Ramadan Sananta katanya. Jadi Dimas Derajat minjam tas Ramadan Sananta, lalu diisi dompet dan handphone. Jadi yang hilang itu handphone dan juga dompet dari Dimas Derajat teman-teman. Jadi memang inilah pentingnya menjadi satu punya latihan tertutup atau punya setidaknya pengamanan dari barang-barang. Kan kita nggak pernah tahu, atau memang itu fans yang fans banget, atau memang orang yang berniat buruk ketika datang ke tempat latihan, karena sudah tahu oh biasanya latihan di sini, oh biasanya tidak ketat pengamanannya. Jadi kemarin juga setelah beres latihan nyari dibantu asisten pelatih dan official dari timnas juga memang tidak ada. Akhirnya ya pulang ke hotel, namun masih ada satu untuk kesempatan atau satu lagi harapan, yaitu melalui CCTV katanya. Jadi mudah-mudahan ya CCTV ini bekerja dengan baik sehingga bisa diketahui lah, karena ya menurut Dimas Derajat juga ini penting gitu ya, karena handphone, kalau dompet mungkin ya surat-surat, kartu dan lain sebagainya itu masih bisa diurus, tapi kalau handphone kan ya takutnya itu bersifat pribadi dan juga privasi teman-teman, sehingga ya takutnya gimana lah gitu ya. Jadi kita doakan saja untuk Dimas Derajat tidak mengganggu konsentrasinya, karena sebentar lagi akan menghadapi kualifikasi, dan hal-hal yang sama juga kemungkinan mudah-mudahan diterapkan di Persib Bandung juga gitu ya, menjaga beberapa ya keamanan dari pemain-pemain. Jadi barangnya maupun kendaraan biasanya dan lain sebagainya itu juga diperketat lagi saja, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotos, salam dunia.